or you don't pretend to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Dian yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini untuk menyampaikan materi terkait manajemen talenta dari jurnal yang kami ambil yang berjudul Analisis Manajemen Talenta, Pengembangan Karir dan Pengembangan Talenta Terhadap Kinerja Karyawan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Dwi Febrianti. Yang kedua, Dewi Mutiara Rahmadani, saya sendiri. Yang ketiga, Yayang Nabia Visesa. Dan yang keempat, Jelvi Triku Herawati. Untuk itu, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Menurut Isana Wikrama tahun 2017 tentang manajemen talenta, yang di mana manajemen talenta merupakan sebuah konsep yang diawali dari bagaimana merencanakan, merekrut, mengembangkan, dan juga mempertahankan talenta yang ada. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya manusia yang tentunya tepat untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan definisi karir menurut Sinambela tahun 2016 merupakan posisi kerja yang dijabat oleh seorang karyawan selama siklus kehidupan dalam bekerja. Mulai dari posisi kerja yang paling bawah hingga posisi kerja yang paling atas. Pengembangan karir bertujuan untuk memperbaiki dan juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan pada para karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dalam era bisnis yang semakin kompleks dan juga global, perusahaan perlu dan juga mampu untuk melakukan manajemen talenta yang efektif, seperti mengidentifikasi, mengembangkan, mempertahankan, dan juga menempatkan karyawan di posisi yang tepat agar dapat bersaing secara efektif di pasar global nantinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu perusahaan sering kali terjadi bahwa promosi, mutasi, dan penempatan karyawan pada posisi yang lebih tinggi tidak selalu berdasarkan prestasi atau kinerja yang jelas. Akibatnya, peluang karyawan yang berkualitas dan berprestasi untuk berkembang menjadi terbatas, sehingga perusahaan kesulitan memenuhi kebutuhan talenta untuk posisi-posisi strategis. Keadaan ini menunjukkan bahwa pola pengembangan karir di beberapa perusahaan masih belum dikelola secara optimal dan belum sesuai dengan prinsip meritokrasi atau berbasis prestasi. Untuk masalah yang kedua, yaitu dalam pengembangan karir karyawan, pemenuhan terhadap indikator kinerja, persyaratan kualifikasi, kompetensi, prestasi kerja, dan transparansi seringkali diabaikan. Masih jarang ada perusahaan yang menerapkan manajemen talenta yang efektif untuk mengarahkan minat, bakat, dan potensi karyawan secara optimal, sehingga menghambat perkembangan SDM yang potensial. Next, yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu melakukan tinjauan literatur mengenai manajemen talenta, pengembangan karir, dan pengembangan talenta terhadap kinerja karyawan. Tujuan yang kedua, artikel ini diharapkan dapat menuangkan gambaran wawasan secara luas mengenai pentingnya pengaruh manajemen talenta, pengembangan karir, dan pengembangan talenta dalam meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan atau positif. Dan tujuan yang ketiga yaitu selain dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi manajemen talenta, pengembangan karir hingga pengembangan talenta yang efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan sehingga perusahaan mencapai persaingan yang unggul di pasar modal. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Langkah pertama yaitu metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan tinjauan pustaka digunakan untuk menulis artikel ini. Langkah yang kedua, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku manajemen dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik artikel ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah ketiga, sumber-sumber data tersebut diperoleh dari beberapa database seperti Garuda atau Garda Rujukan Digital, SkinsDirect, ResearchGate, 10 Online, Google Scholar, dan Scopus.
Terus selanjutnya yaitu mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Monarva tahun 2019, perencanaan dan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kontribusi perencanaan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan sebesar 36,7% dan sisanya sebesar 63,3% berasal dari faktor-faktor yang tidak diperhatikan seperti gaya kepemimpinan, pendidikan, pelatihan, dan kompensasi, serta faktor-faktor lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Sophia tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen talenta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, World Engagement juga memoderasi hubungan antara manajemen talenta dan kinerja karyawan, sehingga semakin tinggi World Engagement, maka semakin kuat pengaruh talent management terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga, menurut Rahmawati tahun 2019 menghasilkan manajemen talenta signifikan terhadap kinerja karyawan pada BPR daerah Lamongan yang memiliki program manajemen talentanya berkontribusi sangat besar pada pencapaian kinerja karyawan dan memiliki persamaan penelitian dalam meneliti pengaruh manajemen talenta terhadap kinerja karyawan. Serta perbedaan dalam penelitian ini tidak membahas karir path dan pengembangan talenta. Kemudian yang keempat, menurut Sumarni tahun 2020, dalam penelitiannya menunjukkan pengaruh talent management terhadap employee retention pada millennial workforce, di mana pengelolaan karyawan milenial melalui modifikasi retensi karyawan mengubah cara organisasi yang metodenya menggunakan manajemen tradisional yang perlu diperbaiki dan dimodifikasi untuk mengembangkan karyawan yang akan didominasi oleh penggunaan teknologi informasi dan harapan akan fleksibel dalam melakukan pekerjaan di masa depan. Sedangkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, yang pertama, pengaruh talent management bagi employee performance. Talent management adalah suatu pendekatan strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkualitas tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan praktik manajemen talenta yang efektif dapat berdampak positif pada kinerja karyawan. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa manajemen talenta yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi bakat-bakat yang ada dalam perusahaan dan mengalokasi mereka secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Beberapa studi telah mengutarakan bahwa manajemen talenta secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Agustiani dan Sodana tahun 2019, Aula Rahmawati tahun 2019, Harman tahun 2018, Kirana dan Ardana tahun 2020, Saputra tahun 2020, serta Sophia tahun 2020. Secara keseluruhan, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa talent management dapat berdampak positif pada kinerja karyawan, terutama jika diterapkan dengan efektif dan memperhatikan faktor-faktor kontekstual dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajemen talenta dapat menjadi suatu pendekatan strategis yang penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja karyawan mereka dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu hasil pengaruh career path bagi employee performance, di mana pengembangan karir adalah suatu prosedur untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk bekerja dan mendorong kinerja karyawan yang lebih tinggi untuk mengejar karir yang mereka inginkan, di mana kemajuan dalam karir seseorang tercermin dari posisinya, sehingga sesuai dengan pengembangan karirnya. Melalui karir path ini, pengusaha dapat mendorong karyawan untuk menekuni karir yang akan meningkatkan pengetahuan, sikap, serta keterampilannya, di mana bahwa pengembangan karir bagi karyawan lebih difokuskan pada pembinaan kinerja karyawan yang jika dilihat dari segi pribadi adalah kemajuan serta peluang untuk perbaikan, tetapi juga kewajiban secara efektif. Kepuasan kerja yang tinggi akan diberikan melalui pengembangan karir yang telah direncanakan, yang juga memotivasi seseorang untuk bekerja lebih banyak sehingga output dan kinerja mereka juga mengalami peningkatan.
Oleh sebab itu, pengembangan karir dalam hal promosi atau mutasi, kesetiaan atau loyalitas organisasional, prestasi kerja, maupun exposure menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja karyawan, di mana di beberapa studi telah mengungkapkan bahwa pengembangan karir secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Belbet dan Sinta Asih tahun 2019 dan Monarva et al. Tahun 2019 yang menunjukkan hasil bagaimana pengembangan karir memberi karyawan rasa aman, rasa nyaman tentang karir yang akan mereka kejar di masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan dengan memberikan kinerja terbaik mereka. Hasil yang selanjutnya yaitu pengaruh talent development bagi employee performance, di mana perusahaan dapat meningkatkan kinerja serta mempertahankan keunggulan yang kompetitif melalui pengembangan talenta atau bakat. Perusahaan juga berkonsentrasi pada peningkatan jumlah rotasi pekerja yang dapat mengekspos karyawan pada penugasan kinerja baru dan memberi mereka pengalaman kerja tambahan, yang tujuannya untuk memastikan bahwa rotasi mampu meningkatkan pengetahuan karyawan untuk mendorong pengembangan talenta. Karena telah dibuktikan bahwa rotasi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan talenta karyawan. Selain itu juga, perusahaan juga tetap menjalankan program pendampingan atau mentoring dan meningkatkan pelatihan yang diawasi dan langsung oleh mentor yang telah direkrut oleh bagian dari program mentoring. Dengan pengembangan talenta yang tepat, perusahaan dapat mempertahankan dan menyeimbangkan talenta terbaik, meningkatkan inovasi serta kreativitas, serta pengembangan keunggulan yang kompetitif. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiani dan Sadana tahun 2019 dan Maslika et al. Tahun 2022 yang menemukan bahwa inisiatif talent development dalam talent management memiliki dampak yang baik terhadap kinerja karyawan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu manajemen talenta berpengaruh positif serta signifikan bagi kinerja karyawan. Dengan diterapkannya manajemen talenta yang efektif serta memperhatikan faktor-faktor kontekstual dalam perusahaan, maka manajemen dapat menjadi suatu pendekatan yang strategis yang penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja karyawan mereka dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Kesimpulan yang kedua yaitu pengembangan karir berpengaruh positif serta signifikan bagi kinerja karyawan, di mana pengembangan karir perlu diatur dengan baik dan transparan dalam hal promosi atau mutasi, kesetiaan atau loyalitas organisasional, serta prestasi kerja maupun exposure, supaya karyawan merasa aman tentang karir yang akan mereka kejar di masa depan. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengembangan talenta berpengaruh positif dan signifikan bagi kinerja karyawan. Dengan pengembangan talenta yang tepat, perusahaan dapat mempertahankan serta mengembangkan talenta yang terbaik, meningkatkan inovasi dan kreativitas, serta mengembangkan keunggulan kompetitif untuk dapat mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, kesimpulan yang terakhir yaitu manajemen talenta, pengembangan karir, serta pengembangan talenta sama-sama berpengaruh positif dan signifikan bagi kinerja karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.